Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dilma Ayu Khairani dengan NPM 2208260175. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu topik dari blog MOI, yaitu Introduction of Helminthology. Jadi, helminthologi itu adalah ilmu yang mempelajari cacing parasit yang dapat hidup pada hewan, pada manusia ataupun pada hewan. Nah, ilmu ini berfokus pada aspek biologi, siklus hidup, patogenesis, hingga cara pencegahan dan pengobatan penyakit yang ditimbulkan. Kemudian untuk klasifikasi dari helmin sendiri itu terbagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu ada nematoda, trematoda, dan kestoda. Nah, nematoda ini sering juga disebut dengan cacing gilik. Nanti tubuhnya itu berbentuk bulat dan panjang. Kemudian contohnya itu ada Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Ankylostoma duodenale, dan masih banyak lainnya. Kemudian ada trematoda atau cacing daun. Nanti seperti namanya, nanti bentuknya akan menyerupai daun yang pipih dan seperti daun. Contohnya itu ada Fasciola hepatica, Paragonimus westermani, kemudian ada kestoda. Nanti kestoda ini termasuk ke dalam helmin dengan tubuhnya itu yang pipih dan bersegmen. Contohnya itu ada Taenia saginata yang sering dijumpai pada sapi, Taenia solium yang sering dijumpai pada babi. Kemudian untuk siklus hidupnya sendiri, jadi helmin ini siklus hidupnya melibatkan tahapan yang pertama ada telur, larva, kemudian larva akan menjadi dewasa. Nah, beberapa jenis helmin hanya membutuhkan satu inang atau yang disebut monoksen, sementara yang lainnya itu memerlukan lebih dari satu inang atau heteroksen. Kemudian untuk epidemiologi dan distribusinya, jadi helmin ini atau cacing ini penyakit akibat helmin lebih banyak itu ditemukan di negara tropis atau subtropis. Nah, faktor resiko utamanya itu meliputi sanitasi yang buruk, perilaku hidup yang tidak bersih, serta kepadatan penduduk yang tinggi. Kemudian infeksi lebih sering menyerang anak-anak karena imunitas tubuh yang masih berkembang dan kebiasaan bermain di tanah. Jadi penyakit akibat cacing ini lebih sering ditemukan di negara-negara tropis ataupun subtropis. Nah, nanti faktor-faktor resikonya itu meliputi sanitasi yang buruk dan lainnya. Kemudian untuk populasi yang lebih sering terkena yaitu pada anak-anak dan juga orang yang sering bermain di tanah tanpa alas kaki. Kemudian untuk patogenesis dan dampak kesehatannya, jadi infeksi helmin dapat menimbulkan kerusakan mekanis, reaksi toksin, maupun reaksi imun tubuh. Akibatnya, nanti penderita itu dapat mengalami anemia, malnutrisi, gangguan pertumbuhan, penurunan konsentrasi, hingga infeksi kronis yang mempengaruhi kualitas hidup. Kemudian untuk diagnosis dan pengobatannya, jadi diagnosis biasanya dilakukan dengan pemeriksaan mikroskopik tinja untuk menemukan telur atau larva cacing. Namun dapat pula menggunakan pemeriksaan serologi atau molekuler. Kemudian untuk pengobatannya itu tergantung pada jenis helminnya. Obat-obat yang bisa digunakan sebagai obat anti-helmin itu seperti albendazol, mebendazol, dan praziquantel sebagai terapi utamanya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.